Saya pastikan setelah kalian menerapkan semua yang saya infokan pada tutorial kali ini, saya pastikan buah nangka ataupun pohon nangka kalian akan memiliki buah yang super lebat seperti ini. Hai, kembali lagi bersama Aista Channel. Video kali ini saya mau berbagi tips bagaimana caranya agar pohon nangka kalian bisa berbuah lebat seperti ini. Padahal kalau dilihat dari batangnya, dia itu masih kecil sekali guys. Tuh, kan bisa lihat, saya bandingkan sama tangan aku. Nih, nggak kalah jauh ya, nggak beda jauh dengan lengan tangan aku. Tetapi bisa memiliki buah yang super lebat. Ini kalau bisa kita hitung, ini sekitar 20 lebih guys. Tuh, buat teman-teman yang pengen tahu caranya bagaimana, kita langsung saja menuju tutorialnya. Yang pertama, yang paling utama yang perlu kita perhatikan adalah media tanam yang baik. Nah, media tanam yang seperti apa sih untuk tanaman nangka supaya bisa berbuah lebat? Mengenai media tanam, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ketika kita menyiapkan media tanam, kita harus pastikan media tanam yang kita gunakan betul-betul memiliki tingkat kegemburan yang tinggi. Tuh, kalau misalkan pada area sekitar tanaman nangka kita sudah mulai memadat tanahnya, kita bisa lakukan penggemburan ulang seperti ini. Kemudian, untuk selanjutnya yang berkaitan dengan media tanam, tentunya kita tidak bisa jauh-jauh dengan yang namanya pupuk. Pupuk seperti apa yang baik untuk kesehatan tanaman? Kalian bisa menggunakan pupuk kandang, ataupun kalian juga bisa menggunakan sekam bakar ataupun bekas bakaran sampah ya. Perlu diingat, untuk bekas bakaran sampah, kalian bisa gunakan bekas bakaran sampah dedaunan ataupun ranting-ranting pohon. Tapi perlu diingat, ketika kalian mau menggunakan bekas bakaran sampah, kalian harus menunggu agar abu sampah tersebut itu dingin. Jangan panas-panas kalian langsung aplikasikan pada tanaman. Itu akan mengakibatkan tanaman nangka kalian malah justru layu karena panas ya. Masih berkaitan dengan media tanam, kita harus selalu menjaga kelembapan pada area sekitar tanaman. Jadi tanah di sekitarnya itu harus betul-betul lembab. Karena apa? Setiap tanaman itu memerlukan air untuk berfotosintesis. Jadi kita jangan sampai tanaman kita kekeringan ya. Kalau sampai kekeringan, bagaimana dia akan melakukan proses fotosintesis? Otomatis dia akan tidak berlangsung secara baik gitu ya, yang mengakibatkan tanaman kalian bisa layu ataupun kekeringan. Untuk langkah selanjutnya adalah kita harus mampu mengendalikan hama dengan baik. Contohnya nih ada ulat ya. Nah, ini harus segera kita basmi. Dengan cara apa? Untuk masalah ulat kita bisa menggunakan pestisida nabati atau pestisida yang kita bikin sendiri ya. Jadi dengan bahan-bahan seadanya yang kita punya di lingkungan sekitar, kita bisa membuat pestisida yang aman untuk tanaman kita dan juga lingkungan. Untuk cara dan bahannya, kalian bisa cek di video aku sebelumnya ya, tentang pestisida nabati. Nah, yang tidak kalah pentingnya lagi, ini adalah cara yang menurut saya super ampuh ya, yaitu dengan cara melakukan penyayatan pada bagian batang pohon. Nih, saya bukan hanya sekedar teori ya, ini batang yang saya sayati ini ada buktinya. Nih, dia sudah mengering seperti ini ya. Ini sebelum dia berbuah, saya rutin menyayat-nyayat seperti ini. Nah, fungsinya apa? Agar hasil fotosintesis yang dihasilkan, dia itu tidak langsung lari ke akar. Nah, jadi tanaman ini atau pohon nangka ini fokus menyimpan makanannya dalam bentuk buah. Jadi tidak heran buah yang muncul akan lebat seperti ini. Selain dengan cara penyayatan, kalian juga bisa melakukannya dengan cara pengikatan secara paten ya. Pengikatannya dengan apa? Kalian bisa menggunakan kawat ataupun tali lainnya. Tuh seperti ini. Ini juga saya gunakan tali juga ya.
Jadi tutorial yang saya berikan ini memang benar-benar real saya lakukan di kehidupan nyata saya. Jadi bukan sekedar teori belaka. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus rajin ataupun rutin melakukan pruning pada tanaman nangka kita. Baik daun, ranting maupun batang harus rajin-rajin kita pruning. Kenapa? Karena dedaunan ataupun ranting-ranting yang sudah tidak memiliki prospek ke depannya itu hanya akan membuang-buang nutrisi. Jadi daripada nutrisi dibuang pada daun ataupun ranting yang nantinya tidak bisa menghasilkan buah, lebih baik kita hilangkan saja ranting ataupun daun tersebut. Jadi nantinya tanaman ini akan berfokus untuk memunculkan mata tunas baru yang lebih banyak. Yang otomatis ketika ada mata tunas baru, otomatis dia akan ada muncul buah ataupun calon bakal buah seperti ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi, yaitu kita harus bisa menjaga jarak antara pohon nangka kita dengan pohon yang lainnya atau pohon di sekitarnya. Jadi jarak antara satu pohon dengan satunya itu jangan terlalu dekat seperti ini. Nah, ini akan mengakibatkan salah satu pohonnya itu nanti akan kalah. Jadi dia tidak akan berbuah atau tidak akan subur gitu ya. Nah, kalau sebelumnya ini kan ada 2 pohon nih. Nah, dulu ini pohon nangkaku itu tidak memiliki buah sebanyak ini, guys. Karena memang di sekitarnya ini ada pohon kelapa. Jadi, setelah pohon kelapa ini saya matikan, alhamdulillah pohon nangkaku bisa memiliki buah yang super lebat seperti sekarang ini. Kemudian untuk selanjutnya kita harus membuang calon bakal buah ataupun apa ya namanya, calon buah ini yang tidak jadi, guys. Kalau ini kan buah pejantan, nah ini harus kita buang ya. Ini hanya akan membuang-buang nutrisi pada tanaman. Jadi walaupun terlihat sepele, apapun yang saya jabarkan pada video kali ini, itu saya memiliki dasar, guys. Jadi tidak hanya sekedar teori belaka. Jadi buat teman-teman yang memiliki pohon nangka tetapi tidak bisa berbuah ataupun sulit berbuah, atau mungkin berbuah tapi sedikit, kalian bisa menerapkan tips dan juga trik yang saya jabarkan pada video ini. Saya pastikan setelah kalian menerapkan semua yang saya infokan pada tutorial kali ini, saya pastikan buah nangka ataupun pohon nangka kalian akan memiliki buah yang super lebat seperti ini. Kalian bisa komentar ataupun komplain jika kalian sudah mempraktekannya. Oke teman-teman, terima kasih buat sahabat semua yang sudah menyimak video ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat untuk sahabat semua. Dan juga semoga bisa memberikan edukasi yang cukup dan juga informasi yang kiranya teman-teman belum tahu ya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.